Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man bihudahu muhtada. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa terucap di lisan kita atas nikmat dan karunia Allah yang senantiasa kita rasakan dan tak mampu kita hitung nikmat tersebut karena banyaknya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari akhir nanti. Semoga Allah jadikan kita semua termasuk golongan mereka. Allahumma amin. Naam. Di pertemuan kemarin alhamdulillah kita sudah membahas tentang pembatal wudu, ya, tentang pembatal wudu. Sebelumnya mengenai tentang sunnah wudu dan fardu wudu yang diwajibkan untuk dibasuh, yang diwajibkan untuk dilakukan ketika berwudu, dan yang disunnahkan ketika berwudu. Kemudian tentang pembatal wudu ini sudah selesai kita bahas. Berikutnya kita akan masuk ke pembahasan ketujuh dari kitab wudu, babul wudu, ya, tentang wudu. Masalah yang ketujuh yaitu ma yajibu lahul wudu. Ma yajibu lahul wudu. Apa saja perkara-perkara yang mewajibkan seseorang untuk berwudu. Perkara-perkara yang diwajibkan untuk berwudu. Ini masalah yang ketujuh. Kita harus tahu apa saja hal-hal yang mewajibkan kita untuk berwudu. Perhatikan kitabnya, Ustadz baca, dan antum dan antunna seluruhnya perhatikan dan diringkas, ditulis ringkasannya. Wa yajibu 'alal mukallafi fi'lul wudu'i lil umuril atiyah. Dan wajib bagi mukallaf, seorang mukallaf, untuk berwudu dalam perkara-perkara berikut, ya. Wajib bagi seorang mukallaf untuk berwudu untuk perkara-perkara berikut ini. Yang pertama, al-ula, as-shalah, itu salat. Salat mewajibkan seseorang untuk berwudu sebelumnya. Sebelum melaksanakan salat, sebelum mendirikan salat, maka seseorang wajib berwudu. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an, berdasarkan hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an, yang marfu' sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin wala sadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima salatnya seseorang tanpa bersuci, maksudnya tanpa berwudu, wala sadaqatan min ghulul, dan tidak pula sedekah dari harta khianat, harta curian, seperti itu. Jelas hadisnya, kalau sekiranya salat tidak diterima kecuali dengan berwudu, bersuci, tidak akan diterima. Jadi agar salat kita bisa diterima oleh Allah, di antaranya harus bersuci. Ini yang pertama, salat.
mewajibkan seseorang untuk berwudu. Yang kedua, at-tawaf. At-tawafu bil baitil harami fardhan kana aw naflan. Tawaf di Baitullahil Haram, di Ka'bah, baik tawafnya itu wajib atau tawafnya tawaf sunnah. Tawaf wajib ataupun tawaf sunnah, seseorang diharuskan untuk berwudu. Ya, bagi siapa yang mendapatkan rezeki berkunjung ke rumah Allah, ke Baitullah, ke Ka'bah, ke Makkah dan Madinah, maka ketika dia hendak tawaf di Ka'bah, maka dia harus berwudu terlebih dahulu. Jangan sampai lupa. Nah, kalau lupa gimana Ustaz? Kalau lupa ya capek. 7 keliling baru ingat di putaran ke-7, maka dia harus ulang tawafnya. Ya, dia harus ulang tawafnya. Kalau sholat mungkin masih nggak terlalu capek, paling mentok 4 rakaat. Paling mentok 4 rakaat. Nah, kalau dia lupa, maka dia sholat lagi 4 rakaat. Kalau ini 7 keliling, kalau dia lupa maka dia harus ulang 7 keliling. Meskipun tawaf itu tawaf wajib ataupun tawaf sunnah. Ya. Ustaz, apa dalilnya Ustaz? Tawaf itu mewajibkan seorang untuk berwudu. Perhatikan, li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu tawaddaa thumma tafa bil baiti. Perhatikan perbuatan Rasulullah, diriwayatkan oleh para sahabat. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu terlebih dahulu, kemudian dia tawaf di Ka'bah. Jelas ini perbuatan Nabi, maka itu sunnah, perlu kita lakukan juga, sama dengan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam juga, dan berdasarkan perkataan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, at-tawafu bil baiti salatun illa anna Allah abaha fihil kalam. Perhatikan, ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawaf di Ka'bah itu merupakan salat. Tawaf di Ka'bah itu merupakan salat. Maksudnya apa? Tawaf sama dengan salat. Tawaf di Ka'bah itu sama dengan salat. Bedanya apa? Melainkan Allah Azza wa Jalla perbolehkan bicara di dalam ketika seorang tawaf. Bedanya di situ saja. Tawaf di Ka'bah itu merupakan salat. Melainkan perbedaannya itu Allah bolehkan seorang berbicara ketika tawaf. Kalau ketika sholat boleh berbicara atau enggak? Ketika sholat boleh enggak seseorang berbicara? Tentu tidak boleh. Jadi bedanya di situ. Kalau tawaf dan sholat itu sama-sama, cuma bedanya di tawaf boleh bicara, kalau di sholat tidak boleh bicara. Waliman ihil haidha wa min at-tawafi hatta tathur. Perhatikan persamaannya lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang wanita haid untuk tawaf sampai dia bersuci. Sama enggak dengan salat? Sama. Wanita haid enggak boleh dia salat. Enggak boleh dia salat. Begitu pula tawaf. Wanita haid enggak boleh tawaf sampai dia bersuci terlebih dahulu. Jadi jelas, di antara perkara yang mewajibkan seseorang untuk berwudu yaitu yang pertama kali salat, maka seorang wajib untuk berwudu. Yang kedua tawaf di Ka'bah, meskipun tawafnya tawaf wajib ataupun tawaf sunnah, maka wajib dia untuk berwudu. Berdasarkan perbuatan Nabi yang pertama, Nabi ketika hendak tawaf dia berwudu terlebih dahulu. Kemudian perkataan Nabi juga yang menyerupakan tawaf dengan salat. Tawaf itu bagaikan salat. Bedanya Allah Ta'ala halalkan dan bolehkan seseorang berbicara ketika tawaf, adapun ketika salat tidak boleh. Ini saja perbedaannya. Persamaannya apa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam sama-sama melarang wanita haid untuk salat dan tawaf. Jadi sama. Tawaf sama dengan salat. Maka wajib pula untuk berwudu sebelum tawaf. Itu yang kedua. Yang ketiga massul mushafi bi basyaratihi bila hail.
Perhatikan. Yang ketiga, massul mushafi bi basyaratihi bila hail, menyentuh mushaf dengan permukaan kulitnya tanpa penghalang. Tanpa penghalang ataupun pembatas. Ini perkara yang ketiga yang mengharuskan seseorang untuk berwudu, yaitu menyentuh mushaf. Kalau dia ingin menyentuh mushaf, maka dia harus berwudu terlebih dahulu. Kalau dia belum berwudu ketika dia BAB, setelah dia BAB, setelah dia buang hajat, setelah dia BAK, atau setelah dia melakukan hubungan suami istri misalnya, bagi yang sudah menikah, maka dia tidak boleh menyentuh mushaf secara langsung. Tidak boleh menyentuh mushaf secara langsung dengan kedua tangannya. Dengan kedua tangannya tanpa alas, tanpa penghalang. Ya. Berdasarkan apa ini? Berdasarkan firman Allah Ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang bersuci. Tidak boleh orang menyentuhnya kecuali orang-orang yang telah bersuci. Nih, surat Al-Waqiah ayat 79. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, la yamassul Qur'ana illa tahir. Tidak boleh seseorang menyentuh Quran kecuali dia telah bersuci. Ingat itu, ikhwan dan akhwat kelas 10. Kalau mau menyentuh mushaf, kalau senang membaca Quran, dan memang harus senang dan selalu membaca Al-Quran, ingat, harus berwudu terlebih dahulu. Ustaz, kalau lupa gimana Ustaz? Kalau lupa beda, hukumnya beda dengan orang yang sengaja ya. Kalau dia sengaja bisa saja dia berdosa. Karena apa? Menyelisihi firman Allah dan menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia lupa maka hukumnya berbeda. Ketika dia lupa maka letak lagi Qur'annya, baru dia berwudu dan pegang lagi, enggak masalah. Ya. Berikutnya yang mewajibkan wudu apa lagi? Ada lagi puasa. Apakah puasa mewajibkan seorang untuk berwudu? Sebelum berpuasa dia harus berwudu? Siapa yang bisa jawab? Apakah berpuasa mewajibkan seorang untuk berwudu? Gimana? Puasa wajib enggak berwudu sebelumnya? Jawab. Sedekah wajib enggak berwudu sebelumnya? Puasa ya. Puasa tidak termasuk perkara yang mewajibkan untuk berwudu sebelumnya. Jadi kalau kita enggak berwudu, puasa kita tetap sah. Contohnya kita makan sahur. Ya, setelah makan sahur kita enggak berwudu sampai azan subuh. Sah enggak puasa kita? Sah enggak? Sah. Enggak mesti berwudu untuk berpuasa. Enggak mesti berwudu untuk berpuasa. Kalau puasa mewajibkan untuk berwudu, maka ketika wudu seorang batal, maka batallah puasanya. Ya. Ada dikatakan, ada dengar kayak gitu. Kalau batal wudu seorang, batal puasanya. Ini sesat ini kalau ada yang bilang kayak gitu. Nangis semua orang nanti, nangis. Semua orang nangis, udah nahan lapar, nahan kebelet lagi, gimana itu? Parah kan? Jadi kalau kayak gitu banyak yang batal puasanya. Misalnya tiba-tiba dia buang angin, aduh, batal sudah. Sedekah juga sama, tidak mewajibkan wudu. Jadi enggak mesti berwudu dululah baru sedekah, enggak mesti. Apa lagi? Apa ibadah lagi? Ibadah lainnya? Belajar. Apakah mewajibkan wudu? Enggak. Tapi kalau belajarnya belajaran Al-Qur'an, maka dia harus berwudu terlebih dahulu. Kenapa? Karena dia mau pegang Quran. Ya.
Seperti itu. Itu 3 perkara yang mewajibkan seorang untuk berwudu. Yang pertama salat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh mushaf. Jelas ya? Saya terasa jelas. Kalau ada yang enggak jelas, silakan bertanya. Perhatikan, setiap permasalahan ada dalilnya. Begitu dalam agama kita. Jadi bukan kita mempersulit agama, enggak. Jangan pernah antum dengar misalnya ceramah ustadz siapalah itu, bahwa dikit-dikit dalil. Memang seperti itu beragama, dikit-dikit dalil. Ya, memang seperti itu beragama. Kalau ada perbuatan baru maka kita harus minta dalilnya. Kita belum tahu misalnya, ini perkara kok belum pernah tahu ya. Jangan lihat ini banyak yang melakukannya berarti ini boleh, enggak. Kita harus tahu dulu dalilnya. Apa dalilnya? Benarkah ada dari Nabi SAW dalilnya, atau ada di dalam Al-Quran dalilnya? Kalau enggak ada maka jangan kerjakan. Gampang, simpel kan? Seperti itu. Setiap permasalahan ada dalilnya. Itu bukti bahwa agama kita itu langsung dari Nabi SAW. Jelas dia. Bukan dari fulan bin fulan, enggak. Bukan dari kiai bin kiai, tapi dari Nabi. Adapun kiai cuma mengajarkan, menyampaikan aja apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka kita harus membiasakan seperti itu, ya, membentuk karakter kita, khususnya dalam agama ini, tidak mengerjakan sesuatu kecuali berdasarkan dalil-dalil, baik itu dari Al-Quranul Karim ataupun dari hadis-hadis Nabi yang sahih, dan dari para ulama ataupun dari ijma' para ulama. Jelas itu ya. Maka harus dibentuk karakter tersebut di dalam diri kita masing-masing. Harus dibentuk. Makanya pelajaran kita pun dibuat seperti itu. Permasalahan ada dalilnya, permasalahan ada dalilnya, permasalahan ada dalilnya, agar kita terbiasa dengan hal tersebut. Agar karakter kita terbentuk untuk mengamalkan ibadah sesuai dalil. Bukan sesuai hawa nafsu, bukan sesuai perasaan, bukan sesuai perkataan fulan, bukan karena perkataan fulan, dan lain-lainnya. Wadih, jelas itu ya tullab wa talibat. Jangan ada yang tidur ya. Jangan pula belajar sambil tidur. Belajarlah yang baik. Meskipun kita belajar di rumah, duduk rapi-rapi, duduk baik-baik, seperti mana kita duduk di kelas. Kalau yang punya meja dan kursi, duduk di meja dan kursinya, siapkan buku tulisnya, penanya, dengarkan. Kalau bisa udah mandi sebelumnya, jadi segar. Menerima pelajaran itu mudah, memahami pelajaran itu mudah, tinggal lagi kita amalkan. Kalau belajarnya baru bangun tidur, langsung waduh, link Zoom sudah dikirim ini, tekan. Nggak apa-apa lah, ini kan cuma rekaman aja. Jangan kayak gitu. Akhirnya dia dengar sambil baring, pejam-pejam mata, entah menghayati, entah enggak. Tapi yakin kalau menghayati enggak mungkin lah, apa yang dia hayati. Suara jelek kayak gini gimana menghayatinya? Makanya biar akhirnya lama-lama tidur jadinya karena memejam mata. Apalagi syaitan selalu menghembuskan pula kepalanya, biar nyenyak tidurnya. Aduh, sudah selesai. Akhirnya udah nonton rekaman, udah berapa menit? 1 menit pertama, naudzubillah. Ya. Berapa menit? 5 menitnya tahan baterainya, Ustaz. Baterai apa? Baterai mata. Aduh, HP masih banyak, masih, Ustaz. Baterai HP-nya masih banyak ternyata. Baterai matanya yang tinggal 1%, sengaja nggak dicas. Kalau HP-nya dia cas dari malam, masya Allah. Ini untuk belajar nih. Dari malam dia cas, sambil main sambil ngecas HP. Tapi matanya nggak dia cas. Ini salah.
Jadi yang pelajar sejati, talib sejati, menuntut ilmu yang tidak sia-sia adalah dia dari awal sudah mempersiapkan dirinya untuk menerima pelajaran dari awal. Kemudian di pelajaran dia sungguh-sungguh, dia dengarkan baik-baik, ngantuk dia tahan. Kalau dia nggak tahan, dia berwudu, duduk kembali. Kemudian setelahnya dia ulang pelajaran. Ini namanya talib sejati, talibah sejati, calon-calon orang sukses itu insyaallah. Tapi kalau persiapan sebelum belajar nggak ada, ketika belajaran ngantuk, sambil baring-baring apalagi, sambil makan, sambil berbicara dengan orang misalnya, ataupun setelah belajar dia tinggalkan begitu aja, nggak ada yang namanya murojaah, yang lewat-lewat lah katanya. Ini gimana mau selamat, gimana mau sukses kalau kayak gini? Gimana mau pelajarannya bisa diterima? Padahal ini pelajaran tentang agamanya, bukan pelajaran umum. Kalau pelajaran umum ya terserah, toh manfaatnya sebatas dunia aja kan. Manfaatnya sebatas dunia aja, selesai kita dari dunia ini sudah selesai. Kalau pelajaran ini yang kita pelajari, ini yang kita bawa sampai akhirat, ilmunya kita bawa. Kenapa? Karena ilmunya akan ditanya. Karena ilmunya akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Enggak ada pertanyaan nanti, fulan, pelajaran matematika gimana ceritanya, kenapa antum tidur? Enggak ada. Bagaimana pelajaran fisika? Enggak ada seperti itu. Yang ditanya bagaimana dengan ilmu yang kamu pelajari, ilmu agama. Udahkah diamalkan? Sudahkah belajar pertamanya? Sudahkah diamalkan pelajaran itu? Apa jawabannya? Di dunia kita cuma belajar matematika ya Allah, cuma belajar fisika, IPA, IPS. Itu yang kita pelajari. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah akan senang dengan jawaban itu? Tentu tidak. Allah akan katakan, engkau telah menyia-nyiakan nikmatku, engkau telah habiskan umurmu untuk menuntut pelajaran yang tidak penting, menghabiskan usiamu untuk mempelajari ilmu yang tidak penting. Kenapa demikian ya Allah? Bukankah belajar itu baik? Naam, belajar itu baik memang. Tapi belajar yang baik itu adalah belajar ilmu syar'i. Kenapa? Karena aku ciptakan engkau di dunia untuk beribadah kepadaku. Untuk beribadah kepadaku. Kalau ilmu seperti itu, apakah engkau akan beribadah kepadaku? Engkau hitung fisika sekian, IPA begini. Adakah ibadah di dalamnya? Tidak ada. Akhirnya melalaikan. Dari apa? Dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itulah gunanya pelajaran ilmu syar'i, dibawa sampai akhirat. Orang yang sudah belajar dia akan senang. Alhamdulillah, dahulu aku sudah tahu dan aku sudah mengamalkannya. Alhamdulillah. Kalau orang yang enggak belajar ataupun sudah belajar tapi enggak mengamalkan, ini sama. Sudah belajar tapi tidak mengamalkan. Sama sengsara dia. Ya. Jadi usahakan nasihat Ustadz untuk kita semua agar apa? Agar persiapkan dirinya. Dengarkan pelajaran itu baik-baik. Ini pelajaran mudah. Karena nggak ada yang sulit di dalamnya, nggak ada perselisihan, nggak ada apa. Cuma Anda judul besar, kemudian poin-poin beserta dalil. Judul besar, kemudian poin-poin beserta dalil. Judul besar, kemudian poin-poin beserta dalil. Itu aja. Itu yang perlu kita ingat. Kita ingat, kita pelajari, kita amalkan.
Kita ingat ketika berwudu apa saja yang wajib kita amalkan. Yang sunnahnya apa-apa aja lagi nih. Oh iya ini, udah dilakukan tadi belum ya? Oh ya lakukan. Pembatal wudu apa ya? Hindari. Apa-apa saja pembatal wudu. Kalau batal wudu kita bagaimana Ustaz? Ya udah wudu kembali selesai. Jadi yang penting kita tahu apa saja yang membatalkan wudu. Jangan sampai kemarin pernah dengar kalau ada yang bisa membatalkan wudu. Apa ya? Oh kemarin ada pelajaran tentang perkara-perkara yang mewajibkan seorang untuk berwudu. Apa-apa aja ya? Oh sedekah harus wudu terlebih dahulu. Salah akhirnya. Ini bentuk orang-orang yang cuma membaca, mendengarkan aja tapi nggak mengamalkan. Harus diamalkan biar ingat ilmunya. Biar ingat ilmunya. Ini nasihat Ustadz untuk kita semua. Nasihat Ustadz untuk kita semua. Biasakanlah ketika belajar di rumah itu seperti kita belajar di sekolah. Ketika di sekolah kita mandi rapi-rapi, kita pakai baju yang bersih, lalu kita duduk baik-baik, tunggu guru datang, kita dengarkan ketika dijelaskan, lalu kita murojaah ketika di rumah. Beginilah belajar. Jadi ada ketenangan ketika belajar. Kalau dia sebelumnya tidak ada persiapan, bangun tidur tergesa-gesa segala macam, apakah ilmu itu akan masuk? Enggak, mental ilmunya. Mau masuk mental. Ustadznya sudah nyampaikan, nanti ditanya apa? Masih blank, enggak tahu apa-apa. Kan kasihan. Kasihan orang yang seperti ini. Semoga kedepannya kita bisa memperbaiki diri. Kalau dengan ustadz nggak bisa, usahakan dengan ustadz lain bisa. Usahakan dengan ustadz lain bisa. Nggak ada ruginya antum ketika mengamalkan arahan-arahan yang kita sampaikan, yang ustadz sampaikan, nggak ada ruginya. Ya, bahkan itu kebaikan buat antum. Kenapa? Waktu antum nggak tersia-sia karena nasihat ini. Yang antum lakukan, antum gak merasa tersakiti, bahkan bisa senang. Ya, ketika jiwa kita diberikan ilmu dan dapat menerima ilmu, jiwa kita bisa senang karena itu gizinya. Gizi bagi jiwa kita itu adalah dengan mempelajari ilmu syar'i tentunya. Makanya dia bisa tenang, itu gizinya, makanannya. Sebagaimana diri kita akan tenang ketika dikasih makan. Kalau lapar kita gak tenang. Ya seperti itu. Tayyib, barakallahu fikum wa barakallahu fikunna wa jazakumullah wa jazakunallah khairal jaza. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bisa diterima. Kalau ada yang salah kita minta maaf, Ustaz minta maaf. Jazakumullahu khairal jaza. Kita berdoa kepada Allah, nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Insyaallah kita lanjutkan masalah ke-8 masih tentang wudu. Di pada kesempatan kita berikutnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Baik, sebelumnya kalau ada yang mau bertanya silakan tanya langsung ke Ustaz, enggak masalah. Seperti beberapa ada siswi langsung nanya ke Ustaz tentang perkara yang dia tidak tahu, ketika Ustaz sempat Ustaz akan balas insyaallah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.